Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik. Nah, kita lanjutkan nih. Baik, terakhir kita waktu yang tambahan itu sampai dengan teorema Gauss. Maka hari ini kita lanjutkan teorema Stokes yang bahan terakhir ya. Berarti kita latihan teorema Stokes. Ya, ya, tidak apa-apa. Ya, ya. Teorema Stokes, tulisannya Stokes ya. Yaitu double integral dengan surface permukaannya, yaitu di sini adalah rotasi atau current dari vektor A atau vektor X boleh juga dot vektor normal ds di surface ya, surface itu luas permukaan. Ini sama dengan integral garis. Garisnya itu yaitu pada bagian atasnya bentuk lingkaran. Nah, gambar itu ya. Lingkaran arahnya menurut arah jarum jam. Terbalik dengan teorema Green. Kalau teorema Green berlawanan arah jarum jam. Di sini terjadi vektor A dot dr. Ya. Nah, berarti sini terjadi kalau kita gambarkan, ya, kita gambarkan X, Y, Z. Ini ada enggak. Di sini ada nah, yang terjadi itu pada daerah daerah ini. Tapi yang kita ambil lingkarannya, ya. Jadi yang kita ambil adalah lingkaran ini. Saya kasih warna hijau ya. Arahnya menurut arah jarum jam. Jadi kita tidak hitung luasnya itu enggak ya. Kalau kita pakai perhatian yang sebelah kiri ini panjang jalannya bisa sih. Ada yang di e-booknya yang saya kirim ke Anda kan. Satu lanjut. Halo. E-booknya kan saya kirim kan. Yang saya tanpa gambar, banyak gambar hilang semua tuh. Ya. Nah itu ada, Anda lihat term stoknya. Ya. Kalau ditarik dengan yang kiri bisa, sama jalannya panjang sekali. Del cross A itu kan perkalian silang atau ini namanya rotasi atau current ya. Dot n baru kali ds. Nah ini disimpulkan menggunakan integral garis yang pada permukaannya nih yang berbentuk lingkaran ya, yaitu vektor a dot dr ya, vektor a dot dr ya. Jadi batasnya di sini adalah terbalik ya, bukan 0 sampai 2pi, tapi 2pi sampai 0 melingkarnya. Jadi vektor A dot dr.
Nah, ini kan sama dengan kalau kita balik 0 sampai 2pi, ini min kali enggak? Ya, min kali ya. Min kali vektor A dot vektor DR. Nah, kalau vektor A itu given ya. DR itu dari vektor R. Kalau ya bentuknya 3 dimensi, berarti ini X, Y, Z. Maka DR-nya berapa? Tahu? Halo, berapa DR-nya? Diferensial dari X, diferensial dari Y, diferensial dari Z. Kan gitu kan? Dx, dy, dz. Ya. Baik, habis itu jelas ya ini teorinya gitu. Jadi sebetulnya kebalikan dari teorema Green ya. Kalau teorema Green itu arahnya berlawanan dengan arah genggam di positif, sedangkan pada teorema Stokes permukaan yang bentuk lingkarannya itu garis keliling ya, kelilingnya itu menurut arah genggam, berarti negatif. Ya. Maka itu negatif 0 2pi ya. Jadinya dari 2pi ke 0 terbalik. Jelas ya? Arahnya menurut arah dan jam. Baik, kita masuk contoh. Jelas sampai sini? Ini teorinya. Sekarang contoh. Ini contoh dari teori Stokes ya. Hitung double integral S. Selalu ya, tulisnya itu yang kirinya ya. Del atau nabla cross vektor A. Ini apa namanya? Current. CURL ya. Current atau rotation. Rotasi ya. Dot vektor normal DS. Nah, kita tidak cari yang ini. Yang sudah dikemukakan oleh Bapak Stokes, ya, tulisannya Stokes, itu apa? Integral arahnya menurut arah jarum jam, ya, yaitu apa? Vektor A. Vektornya apa sini? Vektornya vektor A dot dr. Ya, itu yang kita cari ini ya. Paham maksudnya? Kalau menurut teori ini menurut teorema Stokes ya. Teorema Stokes. Pada soalnya apa sini? Soalnya itu yang ini kan, dari. Tapi kita ubah jadi itu berdasarkan teorema Stokes. Nah, dengan vektor A-nya adalah diketahui dalam IJK. Jadi ubah dalam bentuk 3 dimensi, 3 dimension ya. 3Y kali vektor satuan I dikurang XZ kali vektor satuan J pada sumbu Y ya. Kalau I pada sumbu X, kemudian ditambah YZ kuadrat kali vektor satuan K pada sumbu Z. A-nya itu given. Vektor A-nya diketahui ya. Tapi nya tulis dalam bentuk IJK, kita ubah dari apa nih? Ini menjadi 3 dimensi apa nih? 3Y, min XZ, YZ kuadrat. Nah, kan menurutnya lebih simpel, lebih pendek ya. Tidak ada IJK-nya. Jelas? Jadi harus kita ubah ya. Dibatasi, ya. Dibatasi. Jadi soalnya diketahui ini ya. Yang ketahui ini kita ubah jadi 3 dimensi. Dibatasi Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Dan Z sama dengan 2. Ya, soalnya ini. Paham ya? Yang ini tadi tidak ada ya. Yang ini adalah
berdasarkan teorema Stokes. Ini juga, ini tidak ada tadi kan, ini kita, yang lainnya itu given. Ya kan? Jelas ya? Itu kita ubah. Oke? Nah, berdasarkan ya, kalau kita gambarkan kayak apa sih itu? Nah, sebelumnya kita cari hubungan Z-nya sekarang. Kalau kita gambarkan ya, gambarnya itu seperti apa? Kalau kita gambarkan ini kecil ya. Nah, untuk menggambarkan ini ya perlu perhitungan, nggak bisa asal sembarangan ya, yaitu ini Z, ini apa namanya tahu nggak? Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2 itu apa? Bentuk. Nah, ini penting nih. Nanti di Evan kalkulus 2 Anda tidak dijelaskan lagi yang bentuk-bentuk itu harus tahu. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu betul apa silinder atau tabung. Tetapi kalau modelnya per 2 itu jadinya apa? Paraboloida. Ya, paraboloid ya, paraboloida. Tapi itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Parabolik. Parabolik. Ya. Ya, jadi bentuknya seperti cawan gitu ya. Jadi kalau ini adalah dari jarinya apa, sama panjang gitu. Ini atasnya bentuk lingkaran enggak? Berbentuk lingkaran. Nah, ini berbentuk apa nih? Paraboloida yang terbalik. Ya. Paraboloida yang terbalik. Oke. Nah, yang kita hitung itu adalah bidang atasnya itu bidang lingkarannya, tapi kelilingnya. Keliling itu adalah integral garis. Enggak? Maka kita guna seperti bentuk rumus apa namanya? Teorema Green. Ya. Tahu sekarang nanti saya tunjukkan bedanya ya. Baik. Eh, jadi bidangnya itu bidang atas ini, tetapi bukan bidangnya, tapi melainkan apa? Kelilingnya. Jadi keliling nih. Saya kasih warna hijau ya. Kelilingnya, ya, kelilingnya. Arahnya apa? Menurut arah jarum jam. Kalau pada ya seolah-olah dikejar dalam bentuk apa? Dua dimensi. Bidang datar kan? Bidang lingkarannya itu. Tapi keliling. Keliling itu apa? Lingkaran. Ya enggak? Lingkaran. Tapi arahnya menurut arah jarum jam. Ya. Maka lambangnya sini, adalah sini lingkarannya arahnya menurut arah jarum jam. Ya. Oke. Nah, berapa jarinya ini? Berdasarkan Z tadi, di Z ya, Z sama dengan 2. Z sama dengan 2 itu ketinggian ini, ya. Yang Z sama dengan 2 yang mana? Halo. Z sama dengan 2 itu yang ketinggiannya. Ini yang disebut Z sama dengan 2. Bidang kuning, yang warna kuning. Yang warna kuning itu bidang datar, atasnya itu Z sama dengan 2, ya. Sama ini contohnya, langit-langit nih, tinggi ini 2 meter misalnya. Langit-langit ini ada lingkaran, ini ada lingkaran ya di atasnya. Nah, bidang Z-nya ini Z sama dengan 2, ya kan? Ketinggiannya 2. Tetapi yang kita perhitungkan adalah keliling garis keliling lingkarannya. Ya. Paham nggak maksudnya? Kalau Anda misalnya tidak menggunakan tema stok, ya Anda gunakan komposional ini.
Anda harus cari double integral, kemudian del atau nabla, cross A, atau apa namanya? Kurun vektor A, atau rotation, rotasi ya. Rotasi vektor A, dot vektor normalnya. Lalu digambarkan vektor normalnya itu di sini. Tegak lurus bidang lengkung ini. Nah, itu N-nya. Panjang kan? Di yang saya kirim apa? Ibu, ada kan ibu yang saya kirim? Nah, coba lihat teorema stoknya. Itu jalan lengkapnya saya buat yang jalan sebelah kirinya. Panjang sekali. Ya, sangat panjang. Padahal kalau kita pakai teorema stok, pendek yang sebelah kanan. Paham saya? Ini tidak diketahui ya, yang kuning ini tidak diketahui. Berarti ini yang kita gunakan pakai teorema stok. Ya, kita gunakan teorema stok. Nah, kemudian vektor A-nya dalam IJK kita ubah dalam 3 dimensi. 3 dimension, ya, 3 dimensi. Nah, sekarang yang mana? Ya. Yang ini apa nih? Yang bilang apa? Paraboloida ini yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Ini dalam bahasa Inggris namanya parabolik. Pakai C belakangnya, parabolik. Dalam bahasa Indonesia namanya paraboloida. Ya. Jelas ya? Lengkungnya. Jadi kalau itu dipotongkan, kita menemukan jari-jarinya. Coba. Z sama dengan, ini paraboloidanya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Dan Z sama dengan 2. Kita potongkan tadi Z sama dengan Z enggak? Ya, kita potongkan ya. Z sama dengan Z. Kita potongkan. Z sama dengan Z. Nah, Z paraboloida adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Z yang bidang kuning nih, yang bidang datar, yang bentuk lingkaran itu sama dengan 2. Given, kan given dua-duanya kan. Dikali silang nih, apa jadi? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat enggak? 2 kali 2. 2 kuadrat kan? Nah, 2 kuadrat ini kan sama dengan R kuadrat nih. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat ini memang rumusnya kan. Nah, sehingga R kuadrat berapa? 2 kuadrat. Berapa R? Akar dari 2 kuadrat, yaitu 2. Berarti jari-jari ini, kalau dipresikan ke bawah, ya dipresikan, ini adalah 2. Ini min 2. Ya nak? Posisinya, jari-jarinya 2 kan? Jari tidak boleh negatif, tapi ini kan posisi letak koordinatnya. Jadi alasnya ini berbentuk diproyeksikan pada alas berbentuk lingkaran. Ya, dalam gambar perspektifnya berbentuk elip, ya nak? Jelas maksudnya? Yang sebenarnya lingkaran, kalau kita lihat secara perspektif, bentuknya apa? Elip lah, ya. Jadi seperti tabung gitu ya, ada kan modelnya. Tetapi ada paraboloidanya. Jadi jarinya 2 ya. Oke. Baik, kalau sudah, kemudian karena ini bentuknya seperti tabung atau melingkar gitu, kita gunakan koordinat apa? Koordinat kartesius atau koordinat tabung? Kalau melingkar kita harus menggunakan koordinat tabung, ya, koordinat tabung. Baik. Koordinat tabung, oke. Karena tahu kosinus theta itu sama dengan apa? X per enggak? Cos sama dengan X per, ya kan? Kalau kita kali silang, jadinya apa? X sama dengan apa? R cos theta. Oke. Kemudian sin theta sama dengan apa? Y per R. Ya nak? Itu rumus ya. Sin adalah X per R, Y per R ya. Kalau cos X per R kan? Halo. Ini kan rumus trigonometri. Anda belajar di SMA kan? Cos sama dengan X per R. Kalau sin Y per R ya. Masih ingat enggak? Lupa. Belajar di SMA, ya. Waktu Anda belajar di trigonometri kan sin sama dengan apa? Y per R. Cos sama dengan apa? X per R. Ya. Nah,
Kalau kita gambarkan segitiganya kan gitu. Ini segitiga siku-siku, ini theta, di hadapan sudut theta Y, sisi miring R, yang satu lagi proyeksinya X. Sin adalah Y per R, cos adalah X per R. Ya. Berarti ini menjadi Y adalah R sin theta. Ya nak? Kali silang. Ya. Asal rumusnya dari rumus cos dan sin. Paham maksudnya? Kalau saya langsung X adalah R cos theta, bingung. Itu dari mana tuh? Soalnya kan dari rumus cos dan sin. Sudah jelas sampai sini? Jelas? Nah, oke, kalau sudah kita satu lagi Z. Z sama dengan apa? Oh ya, ini sekalian cari ini. Ini berapa dx per dr? Gambar ini saya pindah nih ya. Gambar ini theta, ini dia dapat sudut Y, sin R, ini X. Ini saya hapus saja. Karena saya mau pakai apa? Oke ya. Nah, dari sini kita cari turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta apa tuh? Dx per d theta. Halo. Turunan X terhadap theta apa? Konsentrasi Anda ya. Turunan X terhadap theta apa? Dx per d theta R kali turunan cos apa? Min sin theta. Ini kalau ini kali silang d theta-nya, maka dx sama dengan apa? Min R sin theta d theta. Iya kan? Jelas sampai sini? Nah, kemudian RY sama dengan R sin theta berapa? DY. Berapa? DY per D theta. R kali turunan sin apa? Cos theta. Kali silang, maka DY adalah R kali cos theta D theta. Ini kita cari ini untuk apa? Ini nanti dipakai. Apa maksudnya? Ya, kuning ya. Ini dipakai. Kalau saya langsung ke sini kan bingung dari mana, ya kan? Ya step by stepnya gitu. Jelas sampai sini. Oke. Kemudian Z berapa tadi? Oh ya, Z-nya yang paling tinggi itu yang bidang atasnya itu apa tadi? Dua ya tadi kan? Z2 kan jadi ini Z2 salin sini ya. Di sini Z sama dengan 2 ya. Diketahui ya, Z itu given ya. Z sama dengan 2. Maka DZ per D theta berapa? Nggak ada tetanya, ini konstan. Turunannya berapa? 0 kan? Ya kan? Z tidak mengenal theta kan? Kan Z sama dengan 2, konstan kan? Kalau konstan diturunkan berapa? 0 kan? Nah, kali silang apa jadinya? DZ sama dengan 0, 0 kali D theta sama dengan 0. Ya enggak? Kita masih sama dengan 0. Sampai sana jelas? Nah, kemudian baru kita cari ini apa? A vektor A-nya tadi kita salin berapa tadi? Jadi kita lihat sini. Ini vektor A-nya ini. 3YI kurang XZJ tambah YZ kuadrat K. Saya terjemahkan dalam 3 dimensi. Enak? I-nya hilang. I-nya hilang, tinggal 3Y. Koma. Kemudian J-nya hilang, tinggal min XJ. Min XZ. Koma. K-nya hilang, tinggal YJ kuadrat. Jelas? Lebih gampang kita tulis 3 dimensi daripada IJK. Kita salin ya. Vektor A-nya berapa tadi? Vektor A-nya sama dengan 3Y min XZ, YZ kuadrat. Kemudian vektor R apa? Ada di atas tadi. Vektor R apa? 3 dimensi ya. 3 dimensi R itu adalah X, Y, Z.
Halo, kalau dua dimensi X, Y. Kalau tiga dimensi X, Y, Z. Nah, kalau turunannya apa? Halo, ini A-nya. Sekarang DR-nya berapa? DR-nya adalah, halo, X turunkan berapa? DX. Y1 DX. Y turunkan 1 DY. Y turunkan 1 DZ. Kan gitu. Terus ini jelas? Nah, kita butuh di rumusnya ini apa tadi? Coba deh. Kita butuh, kok lingkarannya masuk ke sini? Wah, kacau nih. Baru mulai aja udah ini ya. Baru mulai. Terus ambil kayak modelnya sekarang saya enggak ini ya. Kita ambil yang ditampung. Ini saya sudah siapkan nih. Ada 4 ya. Nah, saya tinggal copy aja gitu. Lebih cepat ya. Oke. Dan saya harus tutup itu. Kalau nggak tutup dia pengaruh terus ya. Jadi yang apa? Hari ini tinggal 30. Ini. Oke. Tapi kok masih ada aja ini. Oke. Ini yang tadi. Nah, sekarang kita cari A kena rumusnya. Perhatikan dari teorema Stokes dari rumusnya kan. Teorema Stokes ini yang sulit, ini yang panjang, ini yang ringan. Ya. Yang ringan itu adalah yang dikemukakan oleh Bapak Stokes. Sehingga namanya teorema Stokes. Yaitu integral A dot dr. Jadi kita cari A dot dr berapa? Ya. Kita cari A dot dr. Jadi sini vektor A dot dot ya. Dr berapa? Halo. Jadi vektor A-nya berapa tadi? Yang sudah 3 dimensi ya. 3Y min XZ, YZ kuadrat. Dot. Coba lihat tadi. Ada? Ini. Vektor A-nya diterjemahkan ini kan. Halo? Ya kan? 3Y kurang XZ, YZ kuadrat. Nah, kemudian ya, berikutnya ya. Ini kok jadi gini ya? Oh, ini belum di itu ya, sorry. Share. Harus di-share. Ya. Oke. Ini kok ngapa keluar ini ya? Kok hilang? Ini yang mana nih? Oh, yang nol. Salah. Salah ini deh. Sorry. Justru ini yang dihilangkan. Tadi itu, sebentar. Saya ambil yang tadi yang satunya ya. Ini jadi
kok keluarnya
Tuh, tolong ya kadang-kadang saya kok bisa ini saya bingung kan. Ya, yang tadi ini berarti Anda udah ngerti ya ini dari ya A atau DR. Oh, ini dari atas tadi ya, semua tadi ya. Ini jelas nggak nih? Vektor A-nya 3Y, min SZ, YJ kuadrat, Z2, DR, DSD, DZ. Ini A atau DR adalah 3Y min SZ, EZ. Ini tiga dimensi, dot tiga dimensi. Vektor, dot vektor, hasilnya skalar ya. Ya, pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga ketiga. Kemudian eh, di mana ya yang Z-nya 0, DZ 0 ya. Karena kan 0 ini hilang. Nah, A atau DR adalah ini di mana apa tadi Y-nya kita ganti dengan apa? Y adalah R sin theta, DX-nya adalah min R sin theta d theta. Diambil dari sini tadi ya. Nih, jelas ya? Diambil dari sini, kita ganti. Ini hilang tadi ya. Terus ini min XZ DY. Min X-nya adalah R cos theta, sedangkan Z-nya adalah 2. Ya, Z dengan 2. Kemudian DY-nya adalah R cos theta d theta. Ya. Oke, kita masukkan ini. Dapatlah hasilnya terakhir ini min 12 sin kuadrat d theta, min 8 cos kuadrat d theta. Kemudian supaya ini bisa kita gabungkan karena cosnya min 8 tadi ini min 12 tadi saya pecah menjadi min 4 tambah min 8 enggak? Untuk sin kuadrat theta d theta ya. Dipecah nih. Ya, atau ini gini tadi kan. Kamu gini tadi enggak? Ini kita pecah min 12 tuh min 4 tambah min 8 kan? Halo. Ya. Kemudian yang min 8 sin kuadrat d theta dengan min 8 cos kuadrat theta ini yang koefisien sama ini saya keluarkan min 8-nya. Ya. Jadi min 8-nya kita keluarkan. Ya, dikeluarkan ini dia. Ya, yang ini tetap min ini. Nah, kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 enggak? Ya kan? Jadi tinggallah min 4 sin kuadrat theta, d theta, min 8 kali 1 kali d theta, min 8 d theta. Ini kalau keluarkan min 4-nya menjadi dalam kurung sin kuadrat theta tambah 2 kan? Coba kalian cocok nggak? Min 4 sin kuadrat theta, min 4 sin kuadrat theta, d theta, min 4 kali 2, min 8 kali d theta. Cocok? Cocok ya, pasti cocok. Nah, kemudian kita gunakan teorema Stokes. Nah, baru kita masuk ke teorema Stokes, yaitu apa? Halo, teorema Stokes. Ya, ini yang panjang itu kan ini. Nah, yang kita pakai itu yang ini. Ya enggak? Yang kita pakai ini kan. Justru yang ini dipakai oleh siapa? Yang dikemukakan oleh Bapak Stokes. Ya, sehingga dinamakan teorema Stokes. Ingat, batasnya ini terbalik ya. Ini menurut arah jam 2pi ke 0. Kalau dibalik 0 2pi jadi min kali. Tapi sini jelas? Oke. Kita lanjutkan. Semuanya terganggu. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan ini. A atau DR-nya sudah kita dapat. Ini dia. Nah, sampai sini. Coba lihat. Ada lagi audio, video sudah ya semua ya. Rekamannya ada nggak? Masih tetap. Iya. Oke. Rekamannya. Oh ya, ini masih ada ya. Baik, saya teruskan. Terus ini kita kali minnya boleh keluar nggak nih? Jadi min kali min plus ya. 0 sampai 2 pi. Ya. 0 sampai 2 pi. Empatnya boleh keluar ya. Empatnya keluar. Tinggal apa?
sin kuadrat theta ditambah 2, ini 2 ya, d theta. Apa yang kita lakukan sini? Halo? Halo? Kalau kita kalikan atau apa ya, terserah. Eh, yang ada trigonometri itu apa, Cok? Halo? Cos 2, cosinus 2 theta yang dalam sin apa rumusnya? 2 apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat enggak? 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Enak? Nah, terus yang ini, min ini saya pindah ke kiri, jadi plus enggak? 2 sin kuadrat theta adalah 1 kurang cos 2 theta. Jadi saya butuh ini ya. Nah, saya butuh ini, berarti kalau ini saya pecah menjadi 2, jadi apa nih? Ya, kalau ini pecah menjadi 2 nih, 4, 4, itu enggak bisa. Salah. 4 integral gitu ya. 0 sampai 2 pi sin kuadrat theta ditambah 8. Ya enggak? Ini dipecah 2 ya. 4 kali 2 8, 0 sampai 2 pi d theta. Benar kan gitu? Halo? Nah, padahal di sini kita butuh ada duanya nih. Ada duanya. Berarti 4 ini boleh enggak saya pecah menjadi 2 kali 2? Ya, ini pecah. Jadi dipecah ini 2 integral 0 2 pi 2 sin kuadrat theta. Oh, ini ada d theta, sorry. Ini ada d theta-nya. Ya, ya, ini ada d theta-nya. D theta, terus ini tambah. Ya, nak? Ini ada d theta-nya. Nah, sin kuadrat ini dipecah menjadi d theta, ya, 2 sin kuadrat theta d theta ditambah 8 integral 02 pi d theta. Nah, Anda tahu 2 sin kuadrat theta ini deh nih. Ya kan? Kita substitusi, kita ganti ya. Jadi 2 kali 02 pi, ini kita ganti ini. Berapa nilainya? Ini nih nilainya. Berapa? 1 dikurang cos 2 theta d theta. Ditambah, kalau ini mau selesaikan boleh. Seperti ini kalau tadi mau selesaikan, boleh enggak? Halo? Kalau saya mau selesaikan ini boleh enggak? Boleh. Integral d theta apa? Theta. Harga batas 0,2 pi. Nah, masuk sini. Berarti ini 8 kali theta batas atas 2 pi. Ya. Theta batas 2 pi dikurang batas bawah 0. Ini. Jelas? Sehingga hasilnya A. Nah, ini dipecah 2 lagi. Kita pecah 2 lagi. Jadi apa nih? Tolong diperhatikan. Ini sama dengan apa? Dipecah 2 ini 2 integral kan? Tuh. 2 integral 0 sampai 2 pi gitu ya. 2 pi 2 kali 1 2. 2-nya di depannya. D theta, betul enggak? D theta. Itu yang depannya. Yang ke belakangnya min min 2 ya, min 2 cos 2 theta d theta. Min 2 apa? Cos 2 theta d theta. Terus yang terakhir ini tadi sudah kita selesaikan. Ini hasilnya apa nih? 8 kali 2 pi berapa? 16 pi ya. Ini ngapa ini? 16 pi.
Terus ini kan bisa selesaikan lagi kan? Ini apa nih? 2 kali integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi. Min. Nah, ini 2 kali. Ini nama sudutnya tidak sama. Harus disamakan. Ini tidak sama kan? Berarti ini 0 sampai 2 pi. Kosinus 2 theta. D 2 theta. Betul nggak? Sama kan? Min 16 pi. Nah, ini D 2 theta berapa? Supaya sama. 2 D theta. Padahal yang ada D theta saja. Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1 dikali berapa di depannya? 1/2. Ya enggak? Halo? Ya. Sehingga hasilnya ini 2 kali theta batas atas. 2 pi dikurang batas bawah 0. 2 kali setengah 1. Nah, integral cos U DU apa? Integral cos U DU apa? Sin U, betul. Sin U. Ya, sin U. Di sin 2 theta. Sin 2 theta harga batasnya 0,2 pi. Ya, segini. Kurang 16 pi. Nah, ini 2 kali 2, 4 pi. Dikurang, berapa? Sin 2 theta. Tetanya 2 pi. Berarti 2 pi kali 2 berapa? 4 pi enggak? Halo? Dikurang, sin 2 kali 0, 0 kan? Kurang 16 pi. 4 pi dikurang 12 pi apa? Hah? Ini min atau plus dari di atas ini? Plus ya, sorry ini plus kan? Plus enggak nih? Ini plus, berarti ini plus ya. Ini plus, plus, plus ya. Jadi 16 pi tambah 4 pi 20 pi. Kurang sin 4 pi berapa? Halo? Sin 4 pi 0. Sin 0, 0. Berarti ini hilang nggak? Nah, sudah. Berarti hasilnya adalah 20 pi. Sudah jelas sampai situ? Halo? Jadi, maaf kakinya lagi sakit. Asam urat naik. Min 12 sin kuadrat theta sin theta dengan min 8 cos kuadrat theta sin theta. Itu maksud Anda kan? Ini dia. Ini tadi kan di ini. Nah, ininya harus kita yang kecil mana? 12 sama 8 yang ini ya. 12 sama 8 mana? 8 kan? Maka ini kita baca menjadi di 12 jadi dilipat tambahnya 8. Yang 10 yang mana? Ini. Bentar, ini yang mana? Baris berapa? Baris berapa? Ketiga. Baris ketiga. Ini saya tadi cara dua. Maka ini 4 kali 2 4. Betul ya? 4 kali 2. Ini kan gantung kan? Empatnya ini, empatnya kalau saya berbeda kan? 4 sin kuadrat theta tambah 8 ya? Empat ini, empat ini masih ada dong. 4 kali keluarannya masih kuadrat. 4 di dalam ini 2 apa ya? Ada dong bukan? 4-nya memang ada lagi. Iya kan? Jelas ya?
Jadi itu kalau kalian aja ke dalam boleh. Ya. Baik. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ini agak terganggu. Ini ya. Bentar ini saya save dulu ya. Kayaknya gangguan yang tadi masih ada ya. Nah, sebentar lagi ini bahannya sudah selesai. Kita masuk latihan persiapan. Kita masih ada 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi. Ini ini sudah apa yang 11. Jadi masih ada 12, 13. Ya. Baik, kita masuk. Sampai sini ya, tidak ada tanya. Ada yang bertanya enggak ini? Dari Mas Tok. Ada yang bertanya? Yang tadi itu kalau tadi itu kalinya 4 ke dalam dulu. Jadi tidak bingung ya. Oke. Jadi saya keluarin. Nah, ini stop share-nya. Saya share sekarang. Mana yang soal? Nggak ada. Ya, oke oke. Oh, hmm, mana soal latihannya tadi? Tahu yang sini aja. Ya. Soal latihan, salah. Oh, ininya belum ditutup dari makanya ganggu terus deh. Oke. Nah, ini soal latihan nih. Waktu itu saya sudah pernah tayangkan ya. Halo. Halo. Nah, sekarang kerjakan nih. Kerjakan. Ini saya share dulu. Belum share. Dari mana nih? Belum share. Yap. Nomor satu, ini kan, ini target. Mulai ini target 10 menit. 10 menit lagi. Jadi, supaya mendorong model solid di carilah, dimulailah volume padat yang di bawah, ya, di bawahnya ini ada bawah dan atas di atas daerah ini. Ya, tabung, tabung. Jadi bentuknya kalau penyakit ini tabung. Nah, yang cara yang tadi yang dapat dari tabung. Lalu yang ketiga, kemudian pada center of the mass, ini temukanlah pusat mas.
masa ya, dari eh, dari solid ini, di mana itu prinsipnya satu, sama saya. Itu kalau bola itu misalnya pusatnya pas berada di 0,0,0, berarti kan berapa? Bedanya kan R. Berapa R? Itu berada dari SMA berapa ya? Berapa? 38 R. 38 R. Ya, bedanya 2, berarti 38 kan 2. Ya, jadi 38. Oh, ini bedanya berapa ini? 3 kuadrat. Ya, 3 kuadrat. Dari 3, jadi 38 R, 38 kali 3, 98. 1,8. Ini sudah belajar kan teorema B, sudah. Kemudian teorema Gauss, sudah. Empat ini ya. Ini kita sudah selesai ya. Waktu masih begitu dulu ya. Nah, sudah ada. Soalnya itu sudah kirim ganda, enggak? Belum ya? Sudah atau belum? Hah? Belum. Sudah kirim sekarang ya. Lagi. Bentar. Jadi kecil ya. Bentar, ini saya lagi mau kerjakan ini. Saya kirim aja ke Anda lah ya. Latihan soal kalkulus 1. Eh, ulangi itu. Hmm.
Oh, salah ya, sorry sorry. Ini bukan salah ya. Ini jurusannya, aduh, saya salah. PDE. Tadi itu eh, di produk desain engineering ASO ya lain. Oke, oke, oke. Nah, oke. Ya, ya ini ya nih, betul ya. 9 dari 4. Ya, ya, Hah? Apa? Iya, ya. Nah, dia ini. Ini cuma kan kerjaan tadi bukan ini. Saya udah kirim juga ke WA Group, WAG ya, WA Group. Sudah kirim. Gimana? Coba dulu ya. Nanti si berikutnya kita bahas. Ya. Ini bukan ini. Seperti.
Hmm. Mana Anda menggambarkan ini? Ada yang bilang orang sampai di orang. Ya kan gambar teman-teman petanya ini. Ini adalah tabung kita di luar. Kalau x kuadrat tambah y kuadrat adalah 4, kan 2 kuadrat. Ini apa ini? R kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti R akar 2 kuadrat adalah 2 banyak. Ini 2. Ya, ini tabungnya. Tabungnya naik ke atas. Nah, ini pasti nanti dibakar. Ini kan tidak untuk. Ini bentuknya. Dan ini. Kemudian, dia tanya, volume di bawah bidang ini dan alatnya berbentuk lingkaran, beda ini kuat. Ini kuat. Beda ini kuat. Jadi, tetanya melingkar, kalau melingkar pakai koordinat tabung 0 sampai 2 pi radian, R-nya jadi dari 0 sampai berapa? Dari 0 sampai 2 dan apa? Dan Z-nya alas, di alas kan Z0. Di alas Z0 sampailah, nah ini dari mana tadi akar itu. Z sama dengan akar dari 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Z sama dengan akar dari 9 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Nah ini apa? R kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat dari kuadrat. Jadi Z sama dengan akar dari 9 kurang R kuadrat ini. Ini yang di atas ini. Jadi ini misalnya Z sama dengan akar dari 9 kurang R kuadrat. Ya. Beratnya dari ini akar 9 kurang R kuadrat. Ya. Ya, ini kata ini dari volumenya pakai koordinat tabung rumusnya Z di area boleh atau triple ini triple berarti dv apa ya volume halo kan volume sama dengan triple integral dv ini kita menjadi theta RZ nya lah. Theta RZ, terus ini dv adalah dz kali di area. Karena di areanya penggunaan kuadrat tabung apa? R dr
D theta. Nah, ini masukkan ke sini. Ini DA-nya, D area. R DR D theta. Z DJ R DR theta D theta. Kasih dia gas dari triple integral ya. Triple integral. Anda pakai double bisa juga. Double itu double integral Z D area. Z itu yang akal 9 kurang terserah Anda mau pakai mana. Anda mau pakai triple besar double. Ini double kemudian double integral Z D area. Kali ini triple integral DP. DP itu Z kali D area. D areanya sudah tabung RDR D total. Ya. Ya, kita absen dulu. Terlalu besar ya. Pinternya kok tak ada. Oh ini pinter. Attendant. Antonius Christian memang tidak ada ya. Kalista Aurelia. Hah? Biasa ada ya. Kalista Aurelia. Ini masalah lama apa baru? 27 kok depannya. Kalista. Antonius memang tidak pernah masuk ya. Ismail Azizi. Gimana Ismail ini? Ini industri. Kemudian Kevin Christopher. Kevin Christopher. Ini juga angkatan 23. Indonesian 23. Muhammad Hafiz. Ini yang teknik sipil ya? Hah? Oh, Kevin Christopher itu teknik sipil ya? Muhammad Hafiz, oh ini berarti teknik industri. Ini masuk. Ryan, ini kenapa Anda enggak? Hah? Oh, Pinus Access. Roman Jason Buntoro ini karena itu gak ya? Bila access connection gitu. Ya. Jadi
Hmm. Ya, latihan. Ini sih berikutnya kita bahas. Oke. Nah, Oke.